Oke, halo, selamat siang sahabat Primayan. Berjumpa lagi pada Primaya Talk pada kesempatan kali ini. Oke, kali ini saya nggak sendiri, saya kedatangan tamu spesial kita yaitu Dr. Heri Murtantio Hutomo, SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa di Primaya Hospital Bekasi Utara. Halo dokter. Halo, sore Mbak. Oke, apa kabar dok? Baik Mbak Cindy, Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya dok, sehat ya dok. Oke, terima kasih dokter sudah datang. Oke, kita selama ini kurang lebih 30 menit ngobrol-ngobrol santai, sharing-sharing santai ya dok ya. Siap. Oke, dokter mau tanya nih, kira-kira dokter ada jargon gak dok nih untuk sahabat Primayan yang menonton nih dok? Jargonnya ya, salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Oke, yang saya suka dari Dokter Heri yaitu dengan ciri khasnya jargon salam sehat jiwa ya dok ya. Iya. Oke, supaya kita bisa lebih sehat dan semangat lagi ya dok ya. Oke, dan untuk sahabat Primayan, jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel YouTube kita di Primaya Hospital. Oke, dan untuk Dokter Heri nih dok, boleh dijelaskan kepada sahabat Primayan jadwal Dokter Heri ini kapan saja nih dok? Terima kasih Mbak Cindy. Untuk jadwal saya itu ada di hari Senin dan Rebo jam 8 sampai jam 3 sore. Lalu ada di hari Selasa jam 12 sampai jam 16 sore. Lalu hari Jumat itu di jam 8 sampai jam 12 sama hari Minggu. Dari jam 10 sampai jam 3. Oke, baik. Dan untuk sahabat Primaya nih yang ingin konsultasi, boleh datang langsung saja ke Primaya Hospital Bekasi Utara dengan Dokter Heri ya, Dok. Ya. Oke, baik. Oke, dokter, pembahasan kita kali ini cukup menarik banget nih, Dok. Tentang anxiety disorder atau gangguan kecemasan secara berlebihan nih, Dok. Oke. Seringkali saya dengar nih dok di berbagai sosial media, di Twitter, Instagram, banyak sekali pembahasan tentang anxiety atau pembahasan tentang kesehatan mental nih dok. Dan yang memang bukan hal yang tabu lagi ya dok ya di kalangan masyarakat. Oke, dan menurut dokter Heri sendiri nih dok, penjelasan mengenai gangguan kecemasan itu seperti apa sih dok? Kalau kita bicara mengenai gangguan ya, apalagi kalau kita udah bicara mengenai gangguan kesehatan jiwa, jadi kalau kita udah mendiagnosa atau mengatakan bahwa gangguan, berarti paling tidak dia sudah terganggu fungsi dia atau aktivitas dia sehari-hari. Itu yang pertama. Lalu yang kedua bahwa misalnya dia pekerja atau dia pelajar seperti itu, harusnya dia bisa bekerja dengan baik. Ini pekerjaannya sudah mulai terganggu seperti itu. Atau dia belajar pelajar cuman kok dia udah susah ya konsentrasi untuk belajar gitu. Yang ketiga ada penderitaan. Jadi ada rasa gak nyamannya itu, misalnya udah mulai kok saya jadi tidurnya sulit ya. Yang biasa bisa tidur malam dengan enak ini tidur malamnya jadi nggak enak gitu. Paginya jadi badan rasanya pegel-pegel, rasanya nggak enak. Itu kan ada keluhan gitu. Nah, atau misalnya sakit perut misalnya yang berulang, udah ke dokter, biasanya ke penyakit dalam, terus dikatakan ini dari lambungnya sih nggak ada apa-apa ya bu gitu. Nah itu jadi udah ada keluhan fisik yang menimbulkan dia penderitaan. Jadi dia udah keganggu juga tuh dengan keluhan fisik. Jadi kita mengatakan dia sudah mengalami gangguan kesehatan jiwa gitu. Karena dari segi gangguan fisiknya sudah ada, gangguan moodnya ada, terus fungsi dia sebagai pekerja atau pelajar juga udah mulai keganggu gitu. Jadi udah kena di semua kehidupannya ya. Ternyata wah mengefek sekali ya dok ya. Efek dari gangguan kecemasan bisa menghilangkan fungsi dari tubuh kita ya dok, yang tadinya memang kita pekerja, kita mengalami gangguan kecemasan, jadi malas bekerja ya dok ya. Fungsinya gitu. Jadi fungsi dia sebagai
pekerja harusnya bisa bekerja dengan baik, ini kok turun performanya gitu. Jadi mungkin dia tetap datang absen di kantor gitu, tapi tidak seproduktif sebelumnya. Nah itu salah satu tanda gejala bisa. Jadi nggak semangat ya dok ya? Iya. Oke, baik. Sebenarnya rasa cemas itu kenapa bisa muncul terhadap seseorang nih dok? Dan normal atau tidak seseorang memiliki rasa cemas dok? Sebenarnya kan rasa cemas itu normal ya. Jadi itu kan juga udah setiap orang punya rasa cemas gitu. Jadi hal yang normal itu perasaan normal gitu. Jadi saat kita misalnya ketemu ular misalnya, kita takut gitu, khawatir. Wah benar ular. Nah, saya takut banget dong sama ular. Jadi kan ada rasa cemas. Sebenarnya rasa cemas itu kan hal yang baik gitu. Coba kalau kita nggak ada rasa cemas atau takut, ya mungkin kita udah nggak ada gitu. Dulunya ketemu macan biasa aja, senyum-senyum, nggak ada takutnya, dimakan kan gitu. Ada juga udah nggak ada nih kita nih kan gitu. Jadi sebenarnya rasa cemas itu suatu hal yang normal dan itu diciptakan untuk kita bisa bertahan gitu. Nah, masalahnya kalau rasa cemas itu berlangsung terus-menerus, menimbulkan performa dia sudah mulai berkurang, rasa cemasnya itu sudah menimbulkan penderitaan gitu. Itu jadi gangguan gitu. Jadi selama belum gangguan itu normal-normal aja gitu. Jadi kapan dikatakan cemasnya sudah tidak normal ya saat tadi rasa cemasnya hampir dirasakan setiap hari, mengganggu aktivitas seseorang itu. Nah, itu patut kita periksakan atau curigai bahwa ini kayaknya cemasnya udah nggak normal nih gitu. Jadi itu termasuk alarm tubuh kita ya dok, kalau kita sudah mengalami tanda gejala seperti itu, sebaiknya penanganan pertama kita yaitu konsultasi ya dok ya? Bisa sebenarnya konsultasi mungkin dengan di zaman sekarang ya, maksudnya layanan kesehatan kan banyak itu, bisa juga, atau misalnya lakukan relaksasi pernapasan pada saat cemas seperti itu bisa untuk penanganan pertama seperti itu. Atau misalnya rasa cemasnya diketahui dulu kira-kira sebabnya apa ya gitu. Jadi kita coba cari tahu dulu penyebabnya apa. Nah, coba kita atasi penyebabnya, bukan rasa cemasnya tapi penyebabnya. Gitu. Nah, itu bisa ngebantu di penanganan pertama ya gitu. Nah, nanti berikutnya mungkin bisa konsultasi ke dokter spesialis atau ke tenaga profesional ke bidang psikologi juga bisa gitu. Baik. Ternyata ada penanganan pertama ya dok ya, ringan-ringan saja, yaitu relaksasi. Bisa dilakukan ketika kita mengalami rasa cemas. Kita boleh nih atur pernafasan ya dok ya, relaksasi. Boleh. Berapa menit dok kira-kira relaksasinya? Kira-kira sekitar 5-10 menit gitu. Jadi pada saat kita cemas itu salah satu yang bisa kita kontrol kan pernapasan. Misalnya pikiran yang kemana-mana gitu, memikirkan hal-hal yang menakutkan, rasanya hampir sulit kita bilang udah jangan mikirin gitu. Iya betul dok. Iya kan. Terus berikutnya kalau udah ada rasa cemas pasti kan ada rasa berdebar. Nah, betul. Kita nggak bisa kan suruh bilang ke jantung pelanin dong, nggak bisa gitu. Jadi salah satu cara yang bisa kita kendalikan dengan sadar dan mudah itu pernapasan. Jadi tujuan dari relaksasi pernapasan itu mengatur napas yang harusnya karena cemas dia cepat gitu. Biasanya orang bilangnya sesak, sebenarnya bukan sesak tapi pendek gitu. Jadi kayak terengah-engah gitu. Nah, sebenarnya bisa diatur dengan lebih pelan, dan itu nanti detak jantung juga ikut turun, dan nanti pikiran juga ikut lebih rileks daripada sebelumnya gitu. Jadi
awali dengan yang mana nih yang bisa kita lakukan ya dok ya. Iya, kita lakukan, bisa kita kendalikan gitu. Jadi kan pernapasan kan harusnya kan bisa kan, kita mau cepet sekarang bisa, mau dipelanin sekarang kan bisa gitu. Karena kan itu kan bawah sadar kita ya, bukan saraf otonom kan yang merintahkan gitu sih Mbak. Oke, baik. Wah, seru banget. Ternyata bisa ya dok diatasi dengan relaksasi. Nah, kalau misalnya dengan relaksasi cuman seseorang tersebut masih ngerasa jantungnya berdebar-debar, masih ngerasa cemas. Nah, seperti apa itu dok? Ya, biasanya juga memang itu hal yang nggak mudah sih Mbak gitu. Jadi pada saat biasanya kalau level cemasnya ringan sampai sedang, hal itu bisa gitu kita lakukan gitu. Tapi jangan patah semangat, karena hal itu harus tetap dilakukan gitu, dilatih terus menerus gitu. Jadi ini sama aja kayak kita latihan mengendalikan cemas gitu. Selama kita nggak mau latihan ya kita nggak bisa tuh mengendalikan cemas gitu. Nah, kalau misalnya udah melakukan hal itu terus dirasa udah cukup berusaha untuk melakukan relaksasi dengan baik itu, terus masih level cemasnya masih tinggi, ya mungkin harus ke dokter psikiater konsultasi ya dok, untuk menanyakan sebenarnya ada apa nih, kenapa kok saya udah melakukan penanganan pertama tapi kok masih belum bisa teratasi seperti itu. Gitu. Karena faktornya kan banyak gitu. Dari gangguan kecemasan itu kan faktornya cukup banyak, multifaktorial. Jadi dokter akan ngebantu memetakan faktor-faktor apa sih kenapa dirimu mengalami gangguan kecemasan gitu. Betul-betul. Jadi kalau misalnya konsultasi dilihat dulu ya dok, kamu cemas saat apa gitu ya dok ya. Jadi bisa ditanganin. Gitu. Dan untuk pasien-pasien dokter Heri sendiri nih dok, banyak nggak dok yang konsultasi mengenai gangguan kecemasan dok? Iya, rata-rata sih sekarang udah cukup aware ya mengenai mental illness gitu. Jadi rata-rata pasien saya ya mengalami gangguan mood gitu, kayak kecemasan, terus depresi seperti itu. Jadi penyebabnya banyak dan dokter akan ngebantu untuk melihat faktor-faktor mana nih yang menyebabkan pasien mengalami gangguan kecemasan. Ternyata banyak sekali ya. Jadi untuk sahabat Primayan, kalau misalnya sudah ngerasa cemas, cuman masih terus menerus ya dok ya merasakan cemas, boleh konsultasi aja, jangan takut ya dok ya, jangan takut dan jangan malu untuk konsultasi. Baik. Karena nanti dengan konsultasi dokter akan melihat seberapa berat, terus penyebabnya apa gitu, dan jangan salah bahwa nanti kalau dikasih obat ketergantungan gitu. Belum tentu juga gitu. Belum tentu juga ke dokter itu pasti dikasih obat, belum tentu. Kan awalnya kan memang konsultasi dulu dan dokter melihat gitu, mengakses, menilai gitu sebenarnya penyebab dia mengalami gangguan kecemasan apa. Nah, itu yang dokter akan memberikan keputusan apakah perlu obat atau perlu modifikasi pola hidup, perilaku itu. Jadi jangan takut bahwa jangan ke dokter nanti kalau dikasih obat nanti ketergantungan. Enggak gitu. Baik. Wah, seru banget, jadi pengen konsultasi nih dengan dokter Heri ya dok. Lanjut lagi ya dok ya. Boleh. Gangguan kecemasan sendiri ada ciri-cirinya nggak dok? Atau ada tingkatan-tingkatan tertentu? Iya. Gitu. Jadi kalau tingkatan sih nggak ada ya Mbak. Jadi cuman kita pembagiannya aja. Pembagiannya ada gangguan cemas menyeluruh, apa sampai gangguan panik. Mungkin kalau tingkatan ya gangguan panik itu kan dia cemasnya berat ya gitu. Jadi tapi dia juga jadi satu diagnosa tersendiri gitu. Itu terus tadi ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya itu
tiga sebenarnya. Jadi ada rasa atau ada perasaan cemas, khawatir itu. Terus ada gangguan motorik, misalnya leher jadi tegang, kepala jadi kenceng rasanya. Nah, ketiga ada rangsang saraf otonom gitu. Jadi otonom tuh apa? Otonom tuh yang kita nggak bisa kendalikan gitu. Contohnya jantung, jadi berdebar. Terus rasanya tangannya jadi dingin gitu. Terus kayak mual gitu. Karena kan perut kan juga kita nggak bisa ngatur gitu. Masa suruh diem kan nggak, padahal dia kan gerak gitu. Nah itu yang ketiga hal itu harus ada nih di gangguan kecemasan, dan biasanya sama durasi waktunya gitu. Durasi waktunya yang udah berlangsung ya nggak cuma sehari 2 hari gitu, biasanya mungkin sebulan gitu. Jadi rasa cemasnya kok terus berulang ya gitu, nggak cuma semalam doang atau pagi hari aja, maksudnya di hari itu aja gitu, tapi terus setiap menerus pagi ya dok gitu. ya. Nah itu harus di aware bahwa itu ini saya udah termasuk gangguan kecemasan atau belum gitu. Oke, baik. Ciri-cirinya banyak banget ya dok ya, dan bisa mengarah ke keluhan fisik ya. Iya, jadi biasanya juga pasien datang itu udah ada keluhan fisiknya yang sulit tertanganin kayak gitu. Jadi dia udah ke dokter, dari dokter dibilangnya nggak ada apa-apa kok Bu, ini cuman masalah khawatir misalnya apa gitu. Nah tapi nggak diselesain gitu, jadinya berulang lagi keluhan fisiknya, berulang lagi karena kecemasannya belum tertangani lebih baik gitu. Baik. Dan pasien-pasien dokter sendiri nih dok yang konsultasi tentang gangguan kecemasan, kira-kira ada yang sampai pengobatannya terapi tidak dok? Maksudnya terapi nih, terapi gimana Mbak? Terapi misal dengan konsultasi lalu bertahap dengan obat. Namun belum sembuh, masih ngerasa cemas terus dok. Biasanya pasien saya itu pertama kita nilai dulu cemasnya sudah mengganggu pasien ini seberapa jauh gitu. Lalu kalau misalnya diperlukan pengobatan gitu, biasanya pengobatannya nanti bertahap, dari dosis yang kecil naik gitu sampai pasien merasa cukup dengan dosis obatnya itu gitu. Nah nanti setelah itu pasien diajari untuk mengenali kecemasannya, penyebabnya apa, terus pencetusnya apa, lalu dia bagaimana cara mengatasinya. Dan jika pasien sudah terlihat lebih baik gitu, obat nanti akan diturunkan dan pasien udah terlatih gitu, udah tahu oh saya hal ini nih pencetusnya cemas, jadi dia lebih siap. Yang mana sebelumnya pasien nggak tahu yang mana sih penyebab saya cemas itu gitu. Jadi dengan dia lebih tahu kan akan lebih siap. Kalau dia lebih siap, dia pasti akan bisa mengatasinya. Gitu. Baik. Kurang lebih seperti itu ya dok pengobatannya ya dok ya. Wah seru banget nih dok. Dok, aku pernah baca nih dok di sosial media. Jadi seseorang cemas terhadap sesuatu sampai orang tersebut tuh ketika menghadapi sesuatu tersebut badannya kaku, kakinya kaku sampai tidak bisa bergerak, lemas. Nah itu kenapa ya dok ya? Pertama kita dia dalam hal menghadapi sesuatunya itu apa dulu nih gitu. Kalau misalnya hal yang umum gitu, harusnya kan dia tidak mengalami kecemasan, atau misalnya dia memang ada fobia terhadap hal itu gitu. Jadi respon dia cemas, terus karena sangat cemas jadi dia freezing atau kaku gitu, yaitu karena dia menghadapi sesuatu yang menakutkan gitu. Tapi kita harus cari tahu dulu hal yang menakutkannya itu hal apa sih gitu. Jadi mungkin itu dulu yang harus
kita cari tahu gitu. Oke. Kalau misalnya kecemasan atau ketakutannya di tempat umum gitu kan kita nggak mungkin menghindari tempat umum. Iya kan gitu. Jadi hampir nggak mungkin kan kita kecuali lockdown kayak kemarin kita nggak kemana-mana karena kan semuanya kan gitu. Tapi kalau ketakutannya di keramaian atau di tempat umum, nah itu kan dia akan terkendala tuh ke depannya. Apalagi kalau misalnya lagi sekolah atau lagi kuliah kayak gitu, dia kan akan terhambat gitu. Dan itu yang harus dicari tahu sebenarnya penyebabnya dia takut di tempat umum kenapa, dan kenapa bisa sampai takut. Itu sampai sedalam itu harus cari tahu kayak gitu. Wah, seru banget. Tadi Dokter Heri menyinggung tentang cemas terhadap keramaian nih, Dok. Aku juga pernah baca, Dok, kalau misalnya dia itu cemas kalau bertemu dengan orang banyak. Terus cemas ketika saat presentasi, berbicara di depan orang banyak. Nah, itu hal yang wajar atau tidak, Dok? Oke, cemasnya sih mungkin wajar ya, gitu. Jadi wajar kita pada saat jadi pusat perhatian, saat presentasi kita ada groginya, itu wajar gitu. Cuman rasa cemasnya sama tugas kita untuk maju atau presentasi gedean mana nih kan gitu. Kalau gedean ya udah cemas tapi ayolah maju gitu, dan dia bisa menyelesaikan dengan baik ya it's okay aja gitu. Karena kan sebenarnya cemas kan hal yang normal juga, iya. Tapi kalau sampai besok diumumin saya misalnya harus pidato di depan satu RT gitu, terus saya malamnya nggak bisa tidur gitu, terus ketakutan, dan itu pekerjaan saya, misalnya saya jadi apa ya, ketua RT lah misalnya, saya harus presentasi di beberapa tempat, itu kan akan mengganggu saya sebagai pekerjaan saya gitu. Atau misalnya pelajar kan gitu, misalnya dia memang lagi sering dijadwalkan terus maju, nah itu dia kan akan terganggu di pelajarannya. Gitu. Cuman kalau misalnya cemas terus tapi ya udahlah yuk maju aja gitu ya nggak apa-apa aja sih. Nggak apa-apa ya, Dok. Jadi wajar aja ya, Dok, ya cemas kalau misalnya di depan orang banyak, presentasi dan sebagainya. Yang nggak wajar kalau menghindari hal tersebut nih, Dok. Sampai menghindari, sampai jadi nggak mau presentasi, Dok, ngumpet gitu. Itu juga bisa sampai rasa cemasnya naik tinggi, ada berkeringat, sampai berdebar, sampai ada tegang di leher atau apa, kan berarti level cemasnya bukan cuman cemas biasa, itu udah sampai gangguan meningkat, ya, Dok, ya? Iya, level cemasnya kan udah meningkat tuh dari rasa khawatir yang biasa gitu. Baik. Wah, seru banget ya, Dok, ya. Jadi kalau misalnya cemas itu terhadap sesuatu, ya udah kita hadapin aja ya, Dok, ya. Ya, sebaiknya memang harus nggak banyak gitu, nggak banyak orang yang atau nggak setiap orang bisa menghadapi hal-hal yang dia harusnya saya bisa nih gitu, tapi saya kenapa nggak bisa? Ya jadi karena setiap orang kan beda-beda gitu, jadi jangan disamakan. Dan paling tidak kita tahu dulu nih kita ngalamin apa, mood kita yang kita rasain atau perasaan kita yang kita rasain seperti apa, dan itu bisa membuat kita lebih aware bahwa yang kita hadapin ini apa sih. Baik. Saya juga kepo nih, Dok, sama kalau misalnya seseorang itu tiba-tiba menangis padahal tanpa sebab nih, Dok. Tidak ada sesuatu yang membuat dia bersedih, cuman tiba-tiba nangis. Nah, hal itu wajar atau enggak, Dok? Ini hampir sama gitu, jadi kan cuma beda judul, yang satu judulnya cemas, yang satu judulnya sedih nih. Ya, apakah kesedihannya ini udah masuk ke diagnosa depresi dulu gitu? Apakah itu cuma respon emosi aja gitu? Jadi rasanya kalau tiba-tiba nangis itu
hampir nggak mungkin gitu, karena pasti ada pemicunya. Misalnya, pasti ada ya dok ya. Iya, misalnya tempatnya mengingatkan hal sesuatu atau pikirannya sedang memikirkan apa gitu. Jadi itu biasanya yang pasien keluhkan tiba-tiba. Jadi dia aware-nya di mood-nya aja tuh. Jadi yang dia rasakan sedihnya, yang dia rasakan cemasnya, tapi pemicu-pemicunya atau triggernya itu dia kurang atau nggak sadar bahwa ada sesuatu sebenarnya pemicunya, dan dokter atau tenaga profesional biasanya yang membantu bahwa menemukan ini loh pemicu kamu, ini loh penyebab trigger kamu, sehingga mood kamu berubah gitu. Respon emosi ya, kalau yang sebentar tuh biasanya respon emosi, cuman kalau mood itu biasanya waktu lama. Jadi bedanya, analoginya kalau respon emosi itu kayak hujan panas gitu, itu respon emosi. Tapi kalau mood itu kayak musim gitu. Jadi musim hujan kan biasanya hujan terus, musim panas kan ya panas terus gitu. Nah, itu bedanya. Jadi bedain dulu respon emosi apa mood. Nah itu juga kadang kan butuh bantuan dokter untuk memberitahukan ke pasien bahwa ini kamu apakah hanya respon emosi atau mood. Kadang kita nggak sadar ya dok ya, kenapa sedih, lagi nggak mood aja gitu ya dok ya, padahal belum tentu ya dok ya itu perubahan mood. Jadi kalau misalnya menangis tiba-tiba pasti ada triggernya ya dok, pasti ada faktornya gitu. Karena rasanya hampir nggak mungkin tiba-tiba seseorang itu berubah moodnya dalam sekejap gitu. Jadi mungkin ada, tapi balik lagi penyebabnya atau triggernya pasti ada gitu. Mungkin saya kemarin waktu itu menangis kan lagi capek aja ya dok ya. Penyebabnya capeknya kenapa? iya capeknya kenapa. Nah ini mesti kaji lagi ya dok, capeknya kenapa, mesti tanya-tanya lagi sama dokter Heri. Tapi nggak di sini ya dok capeknya. Nah kira-kira nih dok, seseorang mengalami rasa cemas yang bisa disebutkan dengan gangguan itu yang seperti apa nih dok? Jadi kalau kita mengatakan gangguan tadi yang kita bilang bahwa kecemasannya itu bukan cuman respon aja, tapi udah berulang gitu biasanya. Cemasnya kok berulang dan mengganggu aktivitas sehari-hari, dan pasien atau seseorang udah menderita dengan keluhan dengan moodnya yang cemas itu gitu. Jadi ada rasa sama kayak misalnya kita demam gitu, demamnya tinggi gitu ya, misalnya 39 gitu kan, ada rasa nggak enak nih di badan. Nah, padahal kan kita nggak tahu tuh mulai keinfeksinya dari hari keberapa sih. Sebenarnya kan sama sebenarnya kayak gini nih. Jadi mungkin ya dokter kan ditanyanya demam hari keberapa bu gitu. Tapi kan nggak ditanya infeksinya hari ke berapa atau kena kumannya hari keberapa, kan rasanya sulit kayak kalau nanya kalau tahu kena virusnya dari hari apa kan rasanya agak sulit gitu. Cuman kalau demamnya hari apa kan pasien juga aware biasanya. Nah ini sama kayak gitu, bahwa biasanya cemasnya udah ada gangguan fisik seperti itu yang mengganggu dia gitu. Saya juga pernah dengar nih dok, salah satu influencer yang tadi kita back to topic tentang keramaian ya dok ya, cemas terhadap orang banyak atau cemas terhadap bertemu dengan seseorang yang kita nggak kenal nih dok, sehingga kita takut. Sampai influencer tersebut mengunci di kamar mandi sampai benar-benar orang itu hilang gitu dok. Jadi dengan cara dia menyendiri di kamar mandi, mengunci, itu cara dia menyembuhkan rasa cemasnya gitu dok, karena dia takut terhadap seseorang yang nggak dikenal sama sekali dok. Nah itu wajar tidak dok? Ya kalau kita bilang wajar atau nggak wajar, enggak ya dok, rasanya agak sulit gitu kita bilang hal itu bilang nggak wajar gitu, karena mungkin memang
orang itu orang asing kan gitu, dan situasinya seperti apa kan kita juga nggak tahu gitu. Kita juga kalau di posisi seperti itu mungkin juga dia kan akan dengan di kamar mandi dengan suasananya yang nggak begitu luas, atas ketutup, bawah ketutup, dikunci gitu, dia ngerasa aman kan di situ. Jadi dia melakukan hal itu karena takut akan orang asing itu. Cuman kalau kita tanya wajar nggak wajar, itu harus dilihat dulu secara keseluruhan gitu. Tidak bisa dengan kayak gini wajar nggak ya dok kan gitu. Agak sulit sih untuk mengatakan ini wajar atau tidaknya, belum bisa dipastikan ya dok ya. Pasti ada penyebabnya kenapa dia bisa melakukan seperti itu ya dok. Oke, baik. Oke, saya juga kepo nih dok. Gangguan kecemasan, bedanya gangguan kecemasan dengan bipolar. Bedanya apa dok? Bedanya apa ya? Kalau bipolar dari segi alam perasaannya atau moodnya udah beda gitu. Jadi tapi kadang ada rasa dari alam perasaannya atau moodnya udah beda gitu. Jadi kalau kecemasan dominan, kita ngomong dominan ya, dominan jadi yang sering itu rasa khawatir, rasa takut gitu. Kalau bipolar itu yang dominan atau yang sering muncul itu dia dibilang bipolar karena kan ada dua kutub. Kutub bawah atau kita bisa bilang sedih, murung gitu, atau kutub atas seneng, happy gitu. Jadi seseorang itu mengalami dua kutub itu gitu. Nah, apakah pada di saat sedih ada rasa cemas yang mungkin ada gitu, tapi nggak terlalu dominan. Nah, jadi perbedaannya lebih ke yang mana nih yang dominan gitu. Dominan rasa cemasnya apa dominan alam perasaan atau moodnya si bipolar itu gitu. Jadi itu hal yang mudah dalam arti kata bisa terbayang gitu, mana yang cemas, mana yang bipolar gitu. Untuk ciri-cirinya sendiri dok sama atau enggak dok? Kalau ciri-cirinya relatif beda ya gitu. Jadi kalau bipolar kan lebih ke arah moodnya yang biasanya ya, yang mudah nampak itu moodnya yang happy, yang seneng, terus disertai dengan perilaku seperti sangat nih, ada sangatnya, sangat bersemangat, sangat bertenaga gitu. Terus biasanya dia tiba-tiba muncul banyak ide yang tiba-tiba banyak aja tuh idenya, mau ini gitu, dan biasanya berlangsung ada batas waktunya gitu, 2 hari atau 4 hari atau seminggu gitu. Nah itu kalau dilihat dari alam perasaannya ya gitu. Terus berikutnya mood yang sebaliknya, yang mood sedih atau mood yang depresi seperti itu kalau dari bipolar. Baik, ciri-cirinya beda ya dok ya. Kalau kecemasan kan yang tadi yang ada perasaan takut, khawatir gitu. Jadi dominannya rasa takut, rasa khawatir, rasa disertai tadi berdebar, terus kenceng. Keluhan fisik ya dok ya. Untuk bipolar sendiri dok, tadi dokter menyebutkan tiba-tiba seseorang tersebut bersemangat, banyak ide, lebih bergairah ya dok ya, atau nanti tiba-tiba berubah moodnya jadi sedih, menangis. Nah itu bisa nggak dok? Pertanyaannya kalau kita bicara bipolar ya, bisa aja gitu, tergantung tipenya. Jadi bipolar juga ada tipe-tipenya gitu. Apakah yang cepat gitu, jadi moodnya tuh berubah cepat banget gitu. Tadinya naik, apalagi happy, terus malam tiba-tiba sedih gitu. Itu tipe yang cepat gitu. Dan ada tipe yang ada waktu-waktunya gitu. Jadi lagi naik gitu fasenya, terus kadang moodnya normal atau fase normal, terus nanti turun dalam hitungannya hari gitu. Jadi
Kalau kita bicara bipolar ya bisa aja gitu. Nanti tergantung penilaian dokternya, si pasien ini tipe yang mana nih gitu. Oke, baik. Ternyata bisa ya dok ya, berubah-berubah mood itu yang tadinya senang jadi sedih. Oke, kalau anxiety dok, tadi dokter bilang penanganan pertama bisa dilakukan dengan relaksasi 5-10 menit. Nah, kalau bipolar dok, ketika seseorang sudah didiagnosa bipolar, ketika terjadi hal seperti itu, ada keluhan, penanganan pertamanya seperti apa dok? Oke, biasanya kalau bipolar itu kan lebih kayak ke manajemen stres sih mbak. Gitu. Jadi mungkin dia bisa sambil pada saat moodnya seperti itu gitu. Atau biasanya pasien itu setelah kan jarang atau hampir tidak mungkin misalnya pasien dok saya datang dengan bipolar gitu. Jadinya kan self diagnosis tuh nanti. Nah biasanya kalau misalnya udah dokternya mengatakan kayaknya atau diagnosa sementara bipolar itu, jadi pasien harus tahu bahwa dia lagi di fase mana, gitu. Misalnya lagi di fase seneng, happy, di fase manik, tapi maniknya yang harus terkendali gitu. Jadi fase seneng, gembira, tapi dia sadar gitu, gue lagi fase di atas nih, saya tidak boleh melakukan misalnya kan kadang pada pasien bipolar itu membeli barang yang tidak terlalu penting ya, dok, ya gitu. So jadi dengan dia aware bahwa itu salah satu dari gejala bipolar, dia nggak punya batasan. Saya beli ini aja gitu, dan nggak kebablasan gitu. Nah itu mungkin bisa salah satu caranya mengenali sebenarnya dia lagi di fase mana nih, fase atas, fase bawah. Kalau lagi fase bawah apa yang dia harus lakuin, gitu. Pada di atas apa yang harus dia lakuin itu. Berjalannya waktu konsultasi dengan dokter ya biasanya, karena biasanya pasien datang juga dengan mood yang nggak enak gitu. Dia nggak tahu harus ngapain. Mungkin udah coba baca buku, lihat-lihat di informasi sekarang banyak gitu, kok rasanya masih belum nyaman juga gitu. Gitu sih mbak. Dan untuk cara penyembuhannya nih dok, kira-kira kalau misalnya konsultasi dengan dokter nih, pasien dikatakan sebelumnya bipolar ya dok ya, konsultasi dengan dokter, nah kira-kira tahap-tahapannya penyembuhannya seperti apa dok? Relatif sih sebenarnya hampir semuanya sama gitu. Jadi pertama kita menilai dulu diagnosanya atau gangguannya jenis yang mana nih gitu. Terus kita cari tahu dulu faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu mengalami gangguan itu apa aja, lalu ada nggak yang bisa dimodifikasi atau dirubah gitu lah. Terus nanti kita lihat sudah seberapa berat nih gitu, apakah hanya terapi perilaku atau sudah memerlukan pengobatan gitu. Nanti kalau sudah pengobatan kita lihat durasi waktunya sambil pasien mengenali hal-hal yang pasien sebelumnya tidak menyadari gitu. Nanti setelah pasien sudah mulai bisa memperbaiki, obatnya bisa diturunin sampai pasien bisa diperlukan misalnya sampai bisa putus obat, maksudnya berhenti ya, bukan putus obat. Berhenti ya dok ya, karena mungkin gejalanya sudah ringan ya dok ya. Baik, seru banget nih dok. Baik, untuk tips and trick nih dok, tips and trick atau cara mengatasi agar kita tidak mengalami gangguan cemas. Kayak seperti apa? Tips and tricknya untuk kita terhindar ya. Betul. Kita terhindar gangguan cemas. Mungkin yang pertama tetap harus terapkan pola hidup sehat gitu, karena biar bagaimanapun kayak
jaga pola makan sehat, olahraga, itu membuat kita lebih bukan hanya sehat fisik gitu, sehat jiwa juga gitu, karena dia bisa memperbaiki neurotransmitter di otak gitu. Dan pola hidup yang sehat, terus mungkin olahraga itu bisa stress release gitu, jadi bisa jadi salah satu manajemen stres gitu. Dan itu lalu berikutnya kita coba cari tahu dulu sebenarnya penyebabnya atau pemicunya apa sih gitu, karena pasti ada pemicunya dan sebisa mungkin dihadapin gitu. Dan misalnya berikutnya adalah manajemen stres gitu. Jadi manajemen stres itu penting, jadi kita buat list gitu. Jadi pada saat kita stres, respon emosinya yang nggak enak, kita melakukan hal-hal apa aja itu di list gitu. Jadi pertama misalnya dengerin lagu, dengerin lagu kok masih nggak enak, kita ngapain? Nonton, nonton masih nggak enak, mungkin nelpon temen atau cerita gitu. Nah itu kita punya list gitu, cara untuk mengatasi respon emosi yang nggak enak atau stres gitu. Nah dengan kita punya list itu kan kita punya caranya gitu, karena setiap orang kan beda-beda nih Mbak. Betul Dok. Gitu untuk healing lah kata. Iya. Kalau saya healingnya main ya Dok ya. Iya. Nongkrong ya. Nongkrong. Ada satu di mana suatu saat saya sehari itu nggak megang HP. Nah iya. Iya, itu healing saya Dok. Ya itu juga bagus gitu, karena mungkin itu pemicunya. Bisa juga gitu. Iya, jadi secara nggak sadar itu trigger gitu kan. Kita nggak tahu juga dalam handphone itu kan banyak yang dilihat, banyak yang dibaca gitu. Dan itu secara nggak sadar memicu kita untuk berpikir yang kemana-mana mungkin, sehingga membuat perasaan yang nggak nyaman gitu. Istilah zaman sekarang overthinking ya Dok ya? Iya. Wah seru banget nih Dok. Terakhir nih Dok, boleh kasih pesan-pesan atau kesimpulan untuk sahabat Primayan supaya lebih semangat lagi yang sedang mengalami anxiety nih Dok. Silahkan. Yang pertama pada teman-teman yang sudah atau sedang mengalami gangguan kecemasan, jangan takut bahwa nanti ketergantungan, nanti terus-terusan, itu nanti dokter yang menentukan. Pertama. Kedua, bahwa harus semangat untuk memperbaiki diri, dalam arti kata memperbaiki, berusaha untuk mengatasi kecemasannya. Jadi cari tahu penyebabnya, cari tahu cara mengatasinya. Kalau misalnya gagal, cari mana yang lebih tepat gitu. Jadi dengan cara mencari itu kita juga ikut mengatasi kecemasan yang kita rasakan. Gitu. Baik, terima kasih dokter. Tidak terasa ya Dok ya. Kurang lebih 30 menit nih Dok. Terima kasih juga nih untuk sahabat Primayan yang sudah menonton, yang sudah dengerin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pada channel YouTube Primayan Hospital kita. Terima kasih juga untuk Dokter Heri ya Dok ya, sudah menyempatkan waktunya, sudah sharing-sharing santai, ngobrol-ngobrol santai. Keren banget Dok, bagus banget. Semoga kita bisa bertemu lagi pada Primaya Talk selanjutnya ya Dok ya. Jargon terakhir nih Dok. Salam sehat jiwa. Terima kasih. Selamat siang.